Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni elektrik generator dan back EMF. Anggota kelompok kami yakni Femas Aldi Pratama dengan NIM 002 dan saya sendiri selaku moderator dan juga bagian dari kelompok yakni Fitro Dwi Kurniawan dengan NIM 010. Yang pertama adalah elektrik generator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga contoh soal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian dari elektrik generator atau generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik berdasarkan jenis arus listriknya. Generator dibagi menjadi generator arus arah dan generator arus bolak-balik. Prinsip kerja dari elektrik generator sendiri adalah arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Dasar tenaga generator bergantung pada satu, yaitu kecepatan putaran. Yang kedua, jumlah kawat pada kumparan yang memotong fisik. Yang ketiga, banyaknya flux magnet dibangkitkan oleh medan magnet. Dan yang terakhir, konstruksi generator. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping sini. Selanjutnya, yakni contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah menghitung EMF terinduksi dalam kumparan generator. Kumparan generator yang ditunjukkan pada gambar di samping diputar melalui seperempat revolusi dari θ sama dengan 0 derajat ke θ sama dengan 90 derajat. Dalam 15 meter second, kumparan melingkar 200 putaran memiliki radius 5 cm dan berada dalam medan magnet seragam 1,25 T. Berapa GGL rata-rata yang diinduksi? Kita akan menggunakan strategi yakni hukum induksi Faraday untuk menemukan GGL rata-rata yang diinduksi selama waktu tertentu. Delta T sama dengan EMF sama dengan min jumlah lilitan delta P atau perubahan medan listrik dibagi delta T atau perubahan waktu. Kami tahu N sama dengan 200 dan delta T sama dengan 15 meter second. Dan kita harus menentukan perubahan flux delta P untuk menemukan EMF. Karena luas lingkaran dan kuat medan magnet konstan, kita melihatnya delta P sama dengan delta B dikali BA cos theta sama dengan AB delta dikali cos theta. Sekarang delta dikali cos theta sama dengan negatif 1 kali 0 karena diberikan bahwa theta dari 0 derajat ke 90 derajat. Dengan demikian delta P sama dengan min AB dan EMF sama dengan N AB per delta T. Luas lingkaran adalah A sama dengan Pi R kuadrat sama dengan kita menggunakan 3,14 dikali 0,0500 M kuadrat sama dengan 7,85 dikali 10 pangkat min 3 M kuadrat. Memasuki nilai ini memberi GGL sama dengan 200 dikali dalam kurung 7,85 dikali 10 pangkat 3 M kuadrat dikali dalam kurung 1,25 T
tutup kurung dibagi 15,0 kali 10 pangkat min 3 second sama dengan 131 volt. Diskusi. Ini adalah nilai rata-rata praktis mirip dengan 120 volt yang digunakan dalam daya rumah tangga. NB di sini N sama dengan jumlah lilitan, delta P sama dengan perubahan medan listrik, delta T sama dengan perubahan waktu. Contoh soal yang kedua adalah menghitung GGL maksimum generator. Dari gambar di samping, hitung GGL maksimum GGL 0 dari generator yang menjadi subjek gambar di samping. Strateginya adalah sekali omega kecepatan sudut ditentukan GGL min 0 sama dengan GGL 0 sama dengan NAB omega dapat digunakan untuk menemukan GGL 0. Semua kuantitas lainnya diketahui. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan sudut per satuan waktu, yakni omega sama dengan delta theta per delta T. Seperempat dari revolusi adalah pi per 2 radian dan waktunya 0,0150 detik. Dengan demikian, omega sama dengan pi per 2 radius per 0,0150 second sama dengan 104,7 radius per second. 147 radius per second sama persis dengan 1000 rpm. Kami mengganti nilai ini dengan omega dan informasi dari contoh sebelumnya ke dalam GGL 0. Sama dengan NAB omega menghasilkan GGL 0 sama dengan NAB omega sama dengan 200 dikali dalam kurung 7,85 dikali 10 pangkat min 3 M kuadrat dikali dalam kurung 1,25 T dikali dalam kurung 104,7 radius per detik sama dengan 206 volt. Diskusi. Dari hasil seluruhnya, yakni GGL maksimum lebih besar dari GGL rata-rata 131 volt yang ditemukan pada contoh sebelumnya, sebagaimana mestinya. Kesimpulannya adalah generator listrik adalah mesin yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Generator dibagi menjadi dua jenis, yaitu generator arus searah dan generator arus bolak-balik. Prinsip kerja generator arus bolak-balik didasarkan pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa penghantar yang berada dalam medan magnet yang berubah-ubah akan menghasilkan gaya gerak listrik. Besar tenaga generator tergantung pada kecepatan putaran, jumlah kawat pada kumparan, dan banyaknya flux magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet. Konstruksi generator meliputi stator, rotor, kumparan, dan kutub magnet. Baik, selanjutnya PMF akan dijelaskan oleh Femas Aldi Pratama. Ya, baik, untuk back EMF akan saya jelaskan. Next, di sini ada subbabnya. Yang pertama yaitu pengertian, kedua prinsip kerja, tiga contoh soal, dan keempat kesimpulan. Next, yang pertama pengertian. EMF balik atau back EMF adalah output generator dari motor, dan oleh karena itu berbanding lurus dengan kecepatan angular motor, EMF balik ini adalah 0 ketika motor pertama kali dinyalakan, yang berarti kumparan menerima tegangan penggerak penuh dan motor menarik arus maksimum saat dalam kondisi menyala tetapi tidak berputar. Yang kedua, prinsip kerja. Seperti yang telah diketahui,
motor listrik pada dasarnya terdiri dari gulungan kawat yang berputar di dalam medan magnet. Namun, ketika kawat tersebut berputar di dalam medan magnet, tegangan listrik akan terinduksi. Tegangan ini dihasilkan karena adanya perubahan medan magnet yang terjadi saat kawat berputar. Selain itu, berdasarkan hukum Lenz, tegangan listrik yang terinduksi tersebut akan bekerja pada arah yang berlawanan dengan arah perubahan medan magnet. Artinya, jika medan magnet berubah secara positif, maka tegangan listrik yang terinduksi akan bekerja pada arah negatif dan sebaliknya. Dalam konteks motor listrik, tegangan listrik yang terinduksi ini dikenal sebagai back EMF. Back EMF ini akan bertindak pada arah yang berlawanan arah dengan sumber tegangan yang menyuplai arus ke arah motor listrik. Next. Di sini ada gambar dari back EMF. Kumparan motor DC digambarkan dengan resistor, dan dalam skema ini EMF balik digambarkan sebagai EMF variabel yang berlawanan dengan EMF yang menggerakkan motor. EMF balik adalah 0 ketika motor tidak berputar dan meningkat secara proporsional dengan kecepatan sudut motor. Bisa dilihat di gambar tersebut. Yang ketiga ada contoh soal dari back EMF. Misalkan terdapat kumparan motor seperti yang digambarkan di samping. Kumparan tersebut memiliki resistansi sebesar 0,400 ohm dan digerakkan oleh EMF sebesar 48,0 volt. Sesaat setelah dinyalakan, kumparan tersebut menarik arus sebesar 0,400 ohm dan digerakkan oleh EMF sebesar 48,0 volt. Sesaat setelah dinyalakan, kumparan tersebut menarik arus sebesar I sama dengan V dibagi R sama dengan 48,0 volt dibagi 0,400 ohm sama dengan 120 ampere, dan dengan demikian menghasilkan disipasi daya sebesar 5,76.000 kW. Next. Sebagai transfer panas dalam kondisi operasi normal, untuk motor ini diasumsikan EMF balik sebesar 4,0 volt, maka pada kecepatan operasi tegangan total melintasi kumparan adalah 8,0 volt. 8,0 volt ini didapat dari EMF yang sebesar 40,8 volt dikurangi EMF balik pada PPT ini 4,0 volt. Dan arus yang ditarik adalah 8,0 volt dibagi 0,400 ohm sama dengan 20 ampere. Dalam kondisi beban normal, daya yang terdisipasi adalah 20 ampere dikali 8,0 volt sama dengan 160 watt. Daya sebesar 160 watt ini tidak akan menyebabkan masalah bagi motor ini, sedangkan daya sebesar 5,76 kW pada kasus sebelumnya akan membakar kumparan jika dipertahankan. Jadi di sini fungsi EMF balik adalah untuk mempertahankan motor agar tidak terbakar. Yang keempat, kesimpulan. Dalam kesimpulannya, back EMF merupakan tegangan listrik yang terinduksi pada kumparan motor ketika medan magnet berubah. Hal ini terjadi pada motor listrik, di mana kumparan berputar di dalam medan magnet. Back EMF bertindak pada arah yang berlawanan dengan arus yang mengalir melalui kumparan. Back EMF juga berfungsi sebagai output generator dari motor dan berbanding lurus dengan kecepatan angular motor. Back EMF memiliki peranan penting dalam mencegah kerusakan akibat arus yang terlalu tinggi dan mengatur kecepatan motor listrik. Pemahaman tentang back EMF sangat penting untuk memahami bagaimana motor listrik dan sistem listrik pada kendaraan bekerja dan beroperasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada salah kata atau tingkah laku, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.